Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu juga. Baik, kami dari kelompok 3 yang mana beranggotakan saya sendiri, Uci Rahmadani, sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Yulinda Permata, sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Devia Sagita sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Tiara Alwafanisa Huang sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Farhan Yusra sebagai pemateri keempat. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang fluida statis. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu mengenai materi fluida atau konsep dasar fluida akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuli Indah Permata. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar fluida. Sebelumnya, kita ketahui bahwa fluida itu adalah, slide selanjutnya, Nilam. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida terbagi dua, yaitu statis dan dinamis, di mana fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak, fluida dinamis adalah fluida stabil, berada dalam kesetimbangan, dan tidak memiliki percepatan. Contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari yaitu air yang diletakkan di dalam gelas. Air tersebut akan memenuhi ruang di dalam gelas dengan sendirinya tanpa memerlukan perubahan kondisi atau keadaan gelas. Contoh lain yaitu air di dalam suatu ember, plasma darah dalam suatu tabung reaksi, dan gas dalam suatu ruangan. Dan masih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak menimbulkan pergeseran. Namun bukan berarti molekul-molekul dalam fluida tersebut diam dan tidak menimbulkan gaya apa-apa. Molekul dalam fluida statis tetaplah bergerak dalam kecepatan yang tetap dan tidak mengalami percepatan. Jadi molekul dalam fluida itu tetap menghasilkan tekanan dan gaya. Fluida statis memiliki sifat-sifat yaitu apabila massa jenis suatu benda semakin tinggi, maka massa pada setiap volumenya semakin besar. Di mana sifat-sifat fisik fluida statis ini yaitu massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Mungkin hanya sekian materi dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah menjelaskan mengenai konsep dasar dari fluida. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai tekanan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Devia Sagita. Kepada Devia Sagita. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu tekanan tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda setiap satuan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Itu yang dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan N per M kuadrat. Yang kedua F adalah gaya yang dengan satuan N atau Newton. Yang A itu luas permukaan dengan satuan M kuadrat. Tekanan hidrostatis yaitu makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkatkan seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya, dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Jadi semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang ada di atas kita dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita atau tekanan hidrostatis akan semakin besar. Dengan secara umum rumusnya yaitu pH sama dengan rho F dikali G dikali H. pH yaitu tekanan hidrostatis dengan satuan PA, rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter
kubik. Dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat. Jadi semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Devia Sagita yang menjelaskan materi mengenai tekanan. Selanjutnya materi ketiga yaitu mengenai hukum hidrostatis, yang mana terdapat ada hukum pokok hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal, akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Alwafa Nisahuang. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum hidrostatika. Yang pertama itu hukum pokok hidrostatika. Nah, hukum pokok hidrostatika ini berbunyi semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama maka tekanan hidrostatiknya akan sama. Nah, apa maksudnya? Bisa kita lihat dari gambar. Dari gambar yang ditampilkan itu ada dua fluida yang berbeda jenis. Ada yang biru, warnanya di sini dilampangkan dengan warna biru muda, dan ada yang biru tua. Itu dua fluida yang berbeda jenis. Nah, di mana dia tekanannya sama itu di titik A dan titik B. Berdasarkan bunyi hukumnya tadi, dia kan pada kedalaman yang sama maka tekanan itu tekanan hidrostatikanya sama. Nah, yang sama adalah di titik A dan titik B itu. Nah, adapun bentuk matematikanya itu P hidrostatis di titik A sama dengan P hidrostatis di titik B. Next slide. Yang selanjutnya adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini merupakan prinsip hukum Pascal ini mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan sama besar. Nah, apa maksudnya? Bisa kita lihat dari gambar. Misalnya F1 digambar, piston yang di F1 itu ditekan, maka tekanan tadi akan diteruskan ke segala arah. Nah, di sini dia dari F1 dia akan pergi ke F2. Sehingga kalau ini pada gambar ini dongkrak hidrolik, sehingga dongkrak hidrolik yang di F2 tadi akan mengangkat mobil. Untuk persamaan matematisnya itu seperti tadi P1 sama dengan P2, di mana P itu kan tekanan. Persamaan tekanan itu F1 gaya dibagi dengan luas penampang. Jadi F1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana P1 adalah tekanan pada penampang 1 dalam satuan Pascal, P2 adalah tekanan pada penampang 2 dalam satuan Pascal, F1 adalah gaya pada penampang 1 dalam satuan Newton, F2 adalah gaya pada penampang 2 dalam satuan Newton, A1 adalah luas penampang 1 dalam satuan meter kubik, dan A2 adalah luas penampang 2 dalam satuan meter kubik. Next slide. Selanjutnya ini adalah aplikasi hukum Pascal tadi yang ada pada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik, dan rim piringan hidrolik. Next. Selanjutnya itu tentang hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, hukum Archimedes ini juga dikenal sebagai salah satu cara untuk bisa mengetahui atau mengukur volume benda dengan bentuk tak beraturan. Nah, adapun persamaan gaya apung pada hukum Archimedes itu merupakan selisih gaya berat di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Di mana persamaannya FA sama dengan WU dikurang WF. Di mana FA adalah gaya angkat ke atas atau gaya apung dalam 1 Newton, WU adalah gaya berat benda di udara dalam 1 Newton, dan WF adalah gaya berat benda di dalam fluida dalam 1 Newton. Nah, secara matematis hukum Archimedes ini dirumuskan dengan FA sama dengan rho R kali PBF dikali G, di mana FA adalah gaya angkat ke atas atau gaya apung dalam 1 Newton, rho F adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik, PBF adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida dalam satuan meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Next.
Selanjutnya, pada hukum Archimedes itu ada 3 keadaan. Next slide, oke. Ada 3 keadaan. Yang pertama ada mengapung. Nah, benda benda yang dicelupkan ke dalam fluida itu dikatakan mengapung jika FA-nya besar daripada W. Nah, apa itu FA? FA itu kan tadi gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atasnya lebih besar daripada gaya yang menarik benda itu ke bawah, sehingga dia bisa mengapung. Nah, adapun persamaan matematisnya, ρB sama dengan VBF dibagi VB dikali ρF. Di mana ρB adalah massa jenis benda dalam satuan kilogram per meter kubik. VBF adalah volume benda yang tercelup dalam satuan meter kubik. VB adalah volume benda seluruhnya dalam satuan meter kubik. Dan ρF adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, keadaan yang kedua itu ada melayang. Nah, benda dikatakan melayang jika suatu benda itu dicelupkan ke dalam air, seluruhnya ke dalam air, tetapi dia tidak berada di dasar fluida. Syaratnya itu FA-nya sama dengan W-nya. Gaya angkat ke atasnya sama dengan gaya yang menarik ke bawah, gaya beratnya. Yang ketiga itu ada keadaan tenggelam. Keadaan tenggelam itu jika suatu benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, maka benda itu akan bergerak ke bawah sepenuhnya hingga menyentuh dasar air. Itu adalah konsep tenggelam. Syaratnya FA lebih kecil daripada W. Artinya gaya yang menarik dia ke bawah itu lebih besar daripada gaya angkat dia ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara Anissa Huang yang telah menjelaskan mengenai hukum-hukum yang terdapat pada fluida statis. Materi selanjutnya permukaan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Farhan Yusra. Kepada Farhan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tegangan permukaan. Next. Tegangan permukaan diartikan sebagai kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan yang elastis. Rumus dari gaya tegangan permukaan ini adalah gamma sama dengan F per D sama dengan F per 2L. Dengan F adalah gaya tegangan permukaan, kemudian D adalah panjang permukaan, dan L sebagai panjang kawat, kemudian gamma sebagai tegangan permukaan. Next. Selanjutnya ada kapilaritas. Kapilaritas diartikan sebagai peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain sebagainya. Dalam kapilaritas ada dua jenis istilah, yaitu kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, kemudian ada adesi sebagai gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda. Tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama, misalnya pada air dan raksa. Next. Selanjutnya ada sudut kontak. Jika arah permukaan zat cair dalam wadah diperpanjang dengan garis lurus, maka akan kita dapatkan sudut antara perpanjangan permukaan zat cair dengan arah vertikal wadah. Sudut ini disebut dengan sudut kontak. Rumusnya adalah H sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho dikali G dikali R. Dengan keterangan H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, gamma sebagai tegangan permukaan, theta sebagai sudut kontak, rho sebagai massa, R sebagai jari-jari pipa kapiler. Next. Selanjutnya ada viskositas. Viskositas diartikan sebagai tingkat kekentalan dari suatu fluida yang dinyatakan oleh koefisien kekentalan fluida tersebut. Jika sebuah bola dijatuhkan ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya gesek antara permukaan benda dengan fluida. Gaya gesek ini besarnya sebanding dengan koefisien viskositas fluida. Rumusnya adalah F sama dengan 6pi dikali eta dikali R dikali V.
Selanjutnya, koefisien viskositas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Poiseuille, yaitu eta sama dengan 2R² dikali G dibagi dengan 9V dikali dengan rho B dikurang rho F, dengan keterangan eta sebagai koefisien viskositas, R adalah jari-jari bola, rho B sama dengan massa jenis bola, rho F sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan V sama dengan kecepatan terminal bola. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan yang telah menjelaskan tegangan pada permukaan, dan mungkin hanya itu materi dari fluidostatis ini. Untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, pertanyaan, dan juga penambahan materi, dipersilakan untuk mengirimkannya di e-learning. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.